Selamat datang kembali di Era Entertainment. Selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa, hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-298. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-298 hari ini kita akan mereview kurang lebih ada 6 saham, di mana ada saham Crush, ada saham Nickel, SMBR, DMMX, Kren, dan saham Hoki. Saham pertama yang kita review kali ini adalah saham Crush. Namun sebelum kita memulai, teman-teman pastikan dulu, teman-teman juga bisa mengecek ya. Takutnya saya salah harga di sini, harga penutupan. Semoga itu tidak salah, sehingga nanti kalau ternyata salah, teman-teman bisa tulis di kolom komentar ya, karena saya juga tidak sempat untuk mengecek dari masing-masing harganya. Kalau kita perhatikan bahwa saham Crush ini ditutup di harga 494 stagnan, di mana dia menurut saya pribadi ya, ini menarik sekali karena dia sedang berada dekat sekali dengan PBL. PBL-nya di 490, saat ini di 494, artinya hanya 2 tick saja dia dekat dengan area support terkuatnya. Dan ini masuk jadi kriteria saya ya, di mana kalau teman-teman selalu ikuti, dia downtrend parah, kemudian dia sideways, dan sideways-nya ini berada di atas level PBL yang menjadi level terkuatnya saat ini. Kita tidak tahu kedepannya seperti apa, tetapi kalau saya pribadi melihat seperti ini, saya langsung ambil posisi dengan membeli 490 sampai dengan 494. Target kenaikan saya ke 505 terdekat, terjauh kita ke 585, dan saya langsung batasi cut loss kurang lebih di 484, 486. Tapi ketika besok misalkan pagi-pagi jam 9 saya lihat harga Crush di bawah 490, ya sudah, saya mending wait and see terlebih dahulu. Jadi ketika saya open aplikasi saya, ketika saya melihat chart di jam berapapun besok, kalau dia masih ada di atas 490 sampai dengan 494 bisa dipertimbangkan untuk entry. Tapi ketika dia berada di bawah 490 mending wait and see. Tapi kalau dia ternyata sudah ada di 496, 498, ya sudah, mending kita wait and see dan menunggu dia breakout sekaligus di harga 500 ya. Itu resistance psikologis, mending sekaligus dia breakout ya baru kita ambil. Tapi kalau dia masih di 496, 498 ya mending wait and see dulu. Jadi lebih bagus kalau kita dapat di 490, 492, 494, dan target kenaikan kita adalah menuju ke 505 sampai dengan 585. Tapi kalau ternyata dia tidak mampu bertahan di 490, ya jelas mending kita wait and see terlebih dahulu untuk emiten ini. Tapi kalau saya pribadi melihatnya ini secara teknikal ini sudah bagus masuk ke kriteria saya pribadi. Tentu kriteria saya tidak bisa digeneralisasi buat teman-teman juga. Teman-teman juga punya style trading yang berbeda, dan saya juga punya style trading yang berbeda. Tapi berdasarkan yang saya alami, bahwa saya merasa cocok dengan ini. Jadi tentu tidak bisa kita paksakan bahwa semua harus ikut ini dan semua harus cocok. Jadi ini kembali lagi ke pada teman-teman. Yang penting teman-teman di sini bisa mengetahui di mana level support terkuatnya dan di mana area beli yang menarik, exit plan seperti apa, baik exit plan-nya untuk taking profit ataupun cut loss. Itu teman-teman yang bisa menentukan ya, bisa mempelajari dari sini dan akhirnya teman-teman memutuskan untuk melakukan action atau tidak. Selanjutnya kita ada saham Nickel ya, di mana saham Nickel ini ditutup di harga 1115 atau minus 0,89%. Di mana kalau kita perhatikan bahwa saham Nickel ini juga sama, ketika mengalami kenaikan, setelah itu dia dibanting, namun dia baru berusaha untuk bisa menembus, bisa naik lagi di atas level PBL di 1125. Namun sayang sekali di harga saat ini dia masih belum bisa berada atau belum bisa naik di atas atau minimal sama dengan 1125. Jadi kurang lebih ada 10 poin lagi, ada 2 tick juga. Jadi untuk Nickel, kalau selama dia masih berada di bawah 1125, jelas mending kita wait and see terlebih dahulu. Tapi kalau dia besok bisa naik, bisa breakout di 1125, silakan pertimbangkan untuk entry. 1125 sampai dengan 1145, target kenaikan ke 1435, dan prepare batasan cut loss kurang lebih di harga 1100 sampai dengan 1110 ya, itu area cut loss-nya. Tapi kalau ternyata dia belum mampu, tidak bisa melewati dari 1125, ya jelas mending kita wait and see terlebih dahulu. Selanjutnya kita punya saham SMBR, di mana saham SMBR ini tutup minus 1,7% di harga 580.
Kalau misalkan teman-teman perhatikan bahwa SMBR ini juga sedang berada dalam zona downtrendnya. Dari middle trend sudah menunjukkan indikasi down, kemudian secara keseluruhan ini juga masih downtrend. Di mana kalau kita perhatikan bahwa indikator di sini mulai dari Bandar Week, akumulasi distribusi, volume, momentum 1-2 ini semua masih merah ya, masih belum bagus. Dan karena harga saat ini belum bisa bertahan, belum bisa naik di atas 600, ya mending kita wait and see terlebih dahulu untuk SMBR. SMBR juga sekarang ini berada di harga terendah selama 40 hari, sehingga ini masih, menurut saya masih rawan. Kita akan masuk SMBR kalau misalkan SMBR ini bisa naik lagi di harga 600. Kalau skenario itu terjadi, misalkan bisa naik di atas 600, silakan pertimbangkan entry 600 sampai dengan 610, batasi cut loss kurang lebih di 570 580. Target kenaikan adalah menuju ke 670 sampai dengan 795. Selanjutnya kita adalah saham DMMX, di mana saham ini tutup stagnan di harga 1955. Kalau teman-teman ketahui bahwa DMMX ini dari harga 660 itu menjadi low-nya terendah ya. Waktu di sini itu sudah naik hampir 3 kali lipat ya, lebih ya 300%. Jadi 1900-an bahkan sempat ke 2000. Kenaikan ini menurut saya sangat fantastis karena juga di luar ekspektasi saya, karena waktu diumumkannya DMMX akan bekerja sama dengan Rans Entertainment dengan menerbitkan satu anak usaha baru ya, dimana menurut saya itu seharusnya langsung booming. Namun sayang sekali waktu itu ternyata efek kejut itu tidak berlangsung lama. Dia malah kemudian mengalami penurunan dulu, dan ketika semua orang lupa, baru dia terbang, dan itu luar biasa menurut saya. Itu hebat untuk DMMX. Tapi saya yakin bahwa tidak semua kita itu mendapatkan di harga 660. Saya yakin bahwa kita baru mulai berani ketika dia mungkin sudah di harga saat ini. Karena itu adalah ciri kita ya, seorang retail akan mengejar saat di pucuk-pucuknya. Tetapi apakah emiten ini masih bisa lanjut atau tidak? Ya, tidak ada satupun orang yang bisa menebak. Tapi kalau kita berdasarkan teknikal, jelas di sini sudah paling pucuk sekali untuk DMMX. Karena selama 40 hari belakangan ini, harga tertingginya itu adalah di 2000. Artinya 45 poin dia akan capai lagi ke 2000. Sehingga ini ibaratnya itu risk rewardnya sudah tidak sebanding. Kita takutnya hanya menjadi bagian tukang cuci piring di pesta seseorang ya. Jadi bandarnya yang makan, kita yang disuruh cuci piring. Ini yang sering terjadi. Dan mungkin saya kasih bocoran sedikit juga, kami tim Joran sedang mempersiapkan satu buku yang membahas semuanya dari money management, teknikal, fundamental, bandarmologi dalam satu buku sedang kita tulis, dan teman-teman bisa doakan semoga bukunya bisa segera rilis di bulan Agustus. Itu harapan kita bersama, di mana dalam juga kita bahas bagaimana sih bandar menjebak kita, yang mana notabene adalah seorang retail. Nah, kalau kita balik lagi ke DMMX, di sini jelas kalau teman-teman yang ingin mau membeli, saya sarankan pastikan dulu dia bisa kuat breakout di atas 2000, atau kalau misalkan dia bisa turun dulu, mengalami koreksi, minimal dia koreksi di 1705, kita bisa pertimbangkan entry. Atau lebih ekstrimnya dia turun ke 1405, barulah kita pertimbangkan entry. Jadi ada 3 opsi nih. Opsi pertama adalah ketika dia melewati 2000 ya. Kalau opsi pertama yang terjadi melewati 2000, silakan pertimbangkan buy 2000 sampai dengan 2020. Target kita ke 2100, 2200, batasi cut loss di 1980, 1990. Kalau ternyata opsi pertama tidak terjadi, ya dia tidak mampu melewati, maka kita pakai opsi kedua, yaitu menunggu di 1705. Di opsi kedua, kita mengambil posisi kalau dia bisa kuat dan bertahan di 1705, silakan pertimbangkan buy 1705 sampai dengan 1715 dengan target kenaikan ke harga 1955 sampai dengan 2000 dan prepare batasan cut loss di 1685, 1690. Kalau ternyata opsi kedua itu tidak terjadi, alias dia turun terus jebol, maka mending kita langsung ke opsi ketiga, yaitu kita membeli atau tunggu antrian di 1405 sampai dengan 1415. Target kenaikan kita adalah ke 1705 sampai dengan ke harga 2000,
dan batasi cut loss kurang lebih di 13.85, 13.90. Selanjutnya kita ada saham Kren, di mana saham ini ditutup minus 1,5% di harga 132. Di mana kalau kita perhatikan bahwa saham Kren sedang berada di tengah-tengah antara mau menuju ke PBH atau dia menuju ke PBL di 121. Dan kalau kita perhatikan di sini memang Kren ini pandangan saya pribadi ya, mungkin bisa salah atau tidak, tapi ini saham yang setahu saya punya capacity untuk bisa menaikkan harga sahamnya itu begitu cepat ya. Ini yang biasa saya amati bahwa dia dulu pernah di harga 500-an, 600-an itu sangat kuat sekali untuk tidak koreksi di bawah 500. Itu selalu saya ikuti. Tetapi ketika dia punya kasus, dia langsung dibanting sampai ke 50. Dan hari ini dia kembali bangkit setelah dia lama di area 70. Saya sempat beli di area 70, tapi dia sekarang sudah mulai bergerak dengan area yang sama yang menurut saya ya kemarin saya juga beli di 130, 140 juga. Dia hanya muter-muter di situ. Saya takut dia akan mengulangi kejadian yang sama di harga 70. Setelah itu dia bisa naik 100%. Tapi kalau kita lihat teknikal, jelas di sini memang dia sedang berada di tengah-tengah. Kita memang antara dilema nih mau ambil atau tidak. Kalau ambil jarak ke PBL ya cukup jauh juga ke 121. Tapi kalau dia bisa naik ya lumayan, kita bisa dapat 145, lumayan cuannya ke level PBH. Jadi kalau misalkan teman-teman yang ingin membeli, kita langsung mengantisipasi ini dengan beberapa support bantuan. Jadi kalau misalkan teman-teman yang ingin membeli Kren ketika dia masih bisa kuat dan bertahan di atas 130, silakan pertimbangan buy 130 sampai dengan 132, target ke 143 sampai dengan 145, cut loss di 126, 127. Cut lossnya di 126, 127, bukan di 121. Tapi kalau misalkan besok teman-teman lihat Kren dibuka dibanting di bawah 130, jelas mending kita tunggu sekalian di 121. Jadi kalau misalkan itu yang terjadi, ya silakan tunggu di 121 sampai dengan 123, target kenaikan yang sama ke 143, 145, tapi batasan cut loss kita ganti ke 117, 118. Dan saham terakhir yang akan kita review di part yang ke-298 hari ini adalah saham Hoki, di mana saham ini ditutup minus 0,53% di harga 190. Dan kalau kita perhatikan saham Hoki memang downtrend, tetapi bagusnya adalah dia hari ini membentuk candle pattern hammer, di mana dia sempat turun lebih dalam lagi namun bisa closing di atas 188. Closingnya berada di atas level pentingnya di 188, level support terkuat. Sehingga ini menurut saya pribadi menarik, bisa dipertimbangkan untuk entry 188 sampai dengan 190. Target kenaikan adalah menuju ke 208 sampai dengan 246, dan prepare cut loss kurang lebih di 183, 184. Tapi kalau ternyata besok dia dibuka langsung dibanting di bawah 188, ya jelas mending kita wait and see. Kita hanya boleh entry kalau saat kita opening aplikasi kita, saat kita buka chartnya, atau saat kita buka RTI atau apapun itu, harganya masih berada di atas atau sama dengan 188, teman-teman bisa pertimbangkan untuk entry. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-298 hari ini. Terima kasih banyak teman-teman yang telah setia menonton. Sekali lagi jangan lupa like, subscribe, dan share agar semua informasi yang ada dalam video ini dapat berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi, terima kasih banyak, sampai jumpa dan semoga membantu.